Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 1 dan ayat 2 bagian awal. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat Paulus kepada Timotius yang kedua ini, Paulus mengingatkan dan memperingati Timotius bahwa hari-hari itu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan pesan ini juga ditulis untuk menjadi pesan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa hari-hari di zaman kita hidup ini manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan tentunya seiring dengan perkembangan zaman, rasa cinta akan diri sendiri ini akan semakin hari semakin besar dan bertambah-tambah. Ya, makanya kita mengenal dengan istilah narsis. Nah, apa yang patut kita pelajari dan waspadai tentang rasa cinta ini? Tentunya dalam hal ini dalam kaitannya dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan terkait rasa cinta terhadap diri sendiri? Kita belajar melalui peristiwa di 1 Raja-Raja pasal 22. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu itu Israel dan Aram aman. Akan tetapi Raja Israel ingat bahwa ada satu daerah Israel yang sebenarnya milik Israel ya, tapi ada di kekuasaan Raja Aram. Lalu Raja Israel mengajak Raja Yehuda untuk berperang. Kan tetapi Raja Yehuda Yosafat berkata kepada Raja Israel, yuk tanya firman Tuhan dulu yuk. Nah, inilah yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa memang dari dulu rasa cinta terhadap diri sendiri itu sudah ada, dan zaman kita semakin keras, rasa cinta itu semakin kuat. Makanya terkait firman Tuhan kita perhatikan apa yang dikatakan Raja Israel. Di ayatnya yang ke-5, Yosafat berkata, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat yang ke-6, Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang. Ya, dia mau cari firman Tuhan yang menyenangkan hatinya, sampai 400 nabi dia cari. Dan dia tanyakan kepada Tuhan, apakah aku boleh pergi berperang dengan Aram atau tidak? Tapi 400 nabi itu berkata, majulah. Wah, sesuatu yang enak, yang membuat senang diri Raja Israel. Ya, semakin dia maunya dengar firman Tuhan yang membuat dirinya menjadi, wah memang ini luar biasa firman Tuhan mendukung aku. Aku sayang sama diriku, aku gak mau kalah, aku mau sesuatu yang hebat, luar biasa. Jadi aku mau yang lebih dan lebih. Dan firman Tuhan harus mendukung aku. Itu yang diinginkan oleh Raja Israel. Tapi Yosafat tanya, emang gak ada lagi nabi yang lain? Nah, perhatikan ayat yang ke-8 tadi yang sudah kita dengar. Masih ada seorang lagi
Tapi aku benci dia, kata Raja Israel, sebab ia menubuatkan malapetaka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hidup dengan waspada. Firman Tuhan sudah katakan melalui surat Paulus kepada Timotius, manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri. Sampai-sampai firman Tuhan aja maunya yang selalu baik, supaya dirinya semakin baik, merasa oke, merasa didukung firman Tuhan. Kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terjebak di sini dan menjadikan firman Tuhan untuk menjadi pendukung kita. Bukan kita taat firman Tuhan, tapi kita memaksakan firman Tuhan taat kepada kita. Disitulah kita perlu waspada. Tuhan tolong kita semua, waspadalah, waspadalah. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami mencari firman yang benar-benar suara-Mu, bukan untuk mencari kesenangan kami sendiri karena kami sayang diri atau cinta diri, sehingga kami hanya mau dengar firman yang baik-baik yang memuaskan kami. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami semua untuk memilih taat mencari firman dan firman yang benar-benar yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami semua. Dan hari ini kami akan melakukan segala aktivitas. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi, Tuhan mampukan. Bagi yang bekerja, bagi yang berwirausaha, yang kuliah, belajar, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tuhan mampukan, Tuhan buat berhasil, Tuhan berikan hikmat dan urapan yang daripada-Mu. Dan jaga lindungi mereka dalam melakukan segala sesuatunya. Jaga lindungi kami, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri. Jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan tolong kami semua, jaga lindungi kami semua. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Kami serahkan hari ini kepadamu. Kami percaya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.